Dila sama Bu. Assalamualaikum Bu Dila. Salam. Langsung mulai. Ya, untuk skenario pertama, Bu Mul sebagai coach, saya sebagai coachnya. Silakan Bu Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Umul. Ada apa Ibu memanggil saya Bu? Baiklah Umul, mohon maaf. Bisa Ibu minta waktu Umul sedikit, sebentar saja. Umul kan ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota. Tapi Ibu lihat Umul kurang begitu semangat. Kira-kira apa ya penyebabnya? Boleh Ibu tahu nggak? Iya Bu, saya memang ditunjuk untuk mengikuti pidato bahasa Inggris tingkat kota. Tapi saya kurang begitu bersemangat mengikuti, tapi saya kurang percaya diri Bu. Oh gitu. Umul masih belum percaya diri. Coba jelaskan, mengapa Umul masih kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Iya Bu, karena saya merasa saya kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah Bu, karena dulu saya sudah pernah mengikutinya Bu, mengikuti perlombaan yang sejenis, tetapi gagal. Jadi saya merasa malu Bu kalau ikut lagi yang kedua kalinya Bu. Oh begitu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Umul saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Cuman pertimbangan kami menunjuk Umul karena Umul mempunyai potensi yang cukup bagus dalam berbahasa Inggris. Ya, menurut Umul, apa saja kemampuan umum dalam pembelajaran bahasa Inggris? Menurut saya suka menghafal lagu bahasa Inggris Bu. Kemudian saya suka menonton film-film bahasa Inggris Bu. Selanjutnya saya bisa berkomunikasi dengan aktif menggunakan bahasa Inggris Bu. Kemudian saya mampu menyampaikan informasi dengan bahasa Inggris dengan baik Bu. Nah, tuh kan berarti kemampuan bahasa Inggris Umul cukup bagus kan? Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira rencana apa sih yang Umul bisa terapkan agar Umul lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya Bu, pertama saya akan menemui Pak Yosep Bu, sebagai guru bahasa Inggris saya untuk membantu saya membuat pidato dalam bahasa Inggris yang bagus. Kemudian saya berlatih Bu di rumah di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya juga mencoba untuk berpidato di depan Pak Yosep dan teman-teman Bu, supaya saya lebih percaya diri dan mencoba menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu ikut yang pertama kali pidato bahasa Inggris Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Umul, luar biasa. Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Umul alami. Sekarang gimana? Apakah Umul sudah merasa cukup percaya diri untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tersebut? Insya Allah Bu, sekarang saya sudah lebih percaya diri untuk mengikuti lomba Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Umul, semoga persiapan lomba tersebut berjalan dengan lancar nantinya ya. Ibu harapkan kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, kira-kira adakah nggak komitmen Umul terhadap lomba ini? Kira-kira komitmen saya Bu untuk persiapan lomba ini, pertama saya akan berlatih sungguh-sungguh Bu dengan Pak Yosep. Kemudian berlatih dengan guru bahasa Inggris lain di tempat les saya Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan ikhtiar buat saya untuk yang terbaik dan membawa nama baik sekolah dan keluarga Bu. Bagus, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen Umul. Mudah-mudahan Umul sukses ya dan bisa jadi juara. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama.
Baik Bu, saya izin ke kelas Bu. Ya, silakan Umul. Selamat siang Ibu. Bisakah saya minta waktu Ibu sedikit? Saya ingin ngobrol loh dengan Ibu sebentar. Boleh nggak Bu? Boleh, selamat siang. Eh, Awah dengan senang hati. Mari di sini Dila, apa yang mau diceritakan dengan Ibu? Begini loh Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman pada suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu di pikiran saya Bu, sehingga saya kurang konsentrasi, kurang fokus jadinya. Oke, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, dan apa yang kamu inginkan, dicapai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang Bu. Terus ada lagi? Saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar bisa memperoleh nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Oke, baiklah. Sebelumnya bisa, Dila ceritakan hal-hal apa yang membuat, Dila merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran itu? Sebenarnya saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Bu, dalam hal memberikan nilai ulangan. Apa yang membuat, Dila merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut kan beliau punya tempat les private. Sebagian besar murid di kelas saya, teman-teman saya ikut les private dengan beliau, kecuali saya Bu. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat, Dila merasa tidak adil, dengan guru tersebut yang membuka les privat tersebut, gitu? Saya merasa bahwa nilai yang saya peroleh beliau berikan tidak adil Bu. Jadi kawan-kawan yang ikut les sama beliau mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahaminya sekarang. Selain dari nilai, apalagi yang selain dari nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, kemudian apalagi yang membuat kamu Dila merasa tidak nyaman dengan, Ibu tersebut? Saya juga merasa tidak nyaman Bu, ketika kadang di dalam pembelajaran Ibu itu sering menyebut-nyebut mengenai kawan-kawan yang siapa saja yang les private sama beliau gitu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran, Ibu tersebut? Kata beliau begini Bu, jadi anak-anak yang telah mengikuti les private itu yang merasa kesulitan. Nah, di tempat les private mereka jadi ini tuntas, bisa selesai tugas-tugasnya gitu. Yang tentu saja kan mereka lebih maju daripada yang lain gitu. Oh, oke. Apa yang membebani pikiran Dila setelah guru tersebut berkata demikian? Saya merasa kok kayaknya guru tersebut menyindir saya ya Bu, karena memang saya tidak ikut les sama beliau. Oh, seperti itu rupanya. Iya Bu, saya merasa kurang nyaman aja. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Dila lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal ini? Saya tanyakan sih kepada teman-teman Bu yang udah ngikuti les tersebut. Lalu apa kata temanmu? Saya tanya, apa sih yang dipelajari di tempat les? Apa aja yang disampaikan Ibu itu? Oke, kalau dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya mereka kan bilang juga Bu, kalau soal-soal kalau kita nggak selesai kita bahas di sekolah, kita bahasnya di sana tempat privat. Sebenarnya sih Bu, saya juga berencana untuk konfirmasi ke beliau perihal dugaan Terus saya ini, heeh. kira-kira apa sih perasaan Ibu itu gitu. Terus, langkah itu sudah, Dila lakukan?
Masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi ibu itu. Oh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi? Apakah sebelumnya Dila pernah dimarahi oleh ibu tersebut? Enggak Oleh sih, beliau? Bu. Enggak sih, Bu. Cuma perasaan saya aja, Bu. Kenapa tidak dicoba? Ya juga sih, Bu. Seharusnya saya coba ya, Bu, ya, untuk menemui guru tersebut. Bagus. Setelah dia bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Dila sampaikan? Rencananya saya menyampaikan kalau saya tidak bisa ikut les sama beliau. Terus saya pengen tanya, apakah kalau saya nggak ikut les itu berpengaruh nggak ke nilai saya di kelas? Selain itu saya pengen mengkonfirmasi ke beliau, kenapa saya mendapatkan nilai yang kecil? Karena rasanya saya yakin nilai saya cukup tinggi, Bu. Oh, bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Dila miliki sehingga Dila merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Saya orangnya suka belajar loh, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran di hari tersebut dan mengerjakan soal-soal latihan. Selain itu, saya juga membuat catatan yang rapi. Terus saya kalau nggak ngerti, saya nonton video tutorial dari YouTube. Kalau ada yang kurang paham. Tapi memang sih Bu, akhir-akhir ini setelah pandemi kemarin, orang tua terkena efek nggak kurang kehilangan pekerjaan Bu. Jadi akhirnya mereka mencari pekerjaan lain sehingga saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajanan di sore hari. Apakah hal tersebut tidak mengganggu pelajaran Dila? Mengganggu sih Bu, jadi saya jadi kurang kelelahan, kurang waktu untuk belajar. Nah, coba Dila pikirkan kembali. Mungkin nilai Dila apakah disebabkan karena tidak ikut les atau karena kelelahan kurang belajar, karena kegiatan membantu orang tua. Mungkin juga ya Bu, salah satunya. Ya, menurut Dila apa yang bisa Dila lakukan? Untuk ikut les rasanya nggak mungkin ya Bu, karena uang untuk les tersebut cukup mahal rasanya bagi orang tua saya. Tapi saya akan minta bantuan Eka teman saya Bu. Dia kan ikut les sama ibu itu. Jadi Eka mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi apa rencana Dila untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menemui guru tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya nggak bisa ikut les, terus menanyakan yang perihal kenapa nilai saya rendah, terus saya konfirmasi bahwa ini loh jawaban saya Bu, itu menurut saya sih benar Bu. Kemudian saya akan lebih giat lagi untuk belajar meskipun saya nggak ikut les. Kalau ada kendala saya akan minta bantuan Eka tadi. Bagus. Ibu sangat senang mendengar rencana. Kemudian dengan komitmen apa yang Dila rencanakan itu berjalan sesuai dengan rencana Dila ya. Ya Bu. Kapan akan direncanakan rencana tersebut? Ya Bu, saya rencananya besok lah Bu mau menemui ibu tersebut. Selain itu juga saya akan belajar lebih giat lagi Bu. Siapa yang akan Dila minta untuk membantu menjalankan komitmen Dila ini? Saya akan minta bantuan Eka Bu untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik Dila lakukan. Bagus sekali. Ya, makasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, curhatan saya. Sama-sama. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Oh iya. Assalamualaikum.